Oke, karena ini kesempatan yang cukup langka gitu ya. Ya bisa berbagi dengan Pak Dwi. Oke, baik untuk tidak berlama-lama, ini sudah ada 34 partisipan, mungkin bisa langsung. Oh, saya perkenalkan Pak Dwiana ini, beliau adalah Estate Manager di PT Karisma Inti Utama 2 ya Pak ya? Iya. Betul. Alhamdulillah, iya. Dan mungkin nanti bisa Bapak perkenalkan diri lebih lanjut gitu ya Pak ya, seperti apa di sana, kemudian Bapak itu kerjanya ngurusin apa gitu Pak. Mungkin bisa secara sederhana karena mereka masih semester 5 gitu. Belum pernah ke kebun kelapa sawit, Bu, ya mereka ya? Sepertinya bisa ditanya langsung. Bisa jadi di mata-mata yang lain bisa ada yang bisa sudah ke sana gitu. Iya, Oke oke. Pak, langsung saja silakan Bapak share screen dan mulai materi perkuliahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Desi. Selamat siang adik-adik semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini juga bagi saya kesempatan langka ya, bisa berinteraksi, berpartisipasi di kampus, khususnya kampus ULM, ya, yang kampus terbesar dan tertua di Kalsel. Sebentar saya coba share dulu. Bisa terlihat, Dek, ya? Belum. Bu Desi bisa dibantu, Bu? Oke Pak, bisa di-share saya, nanti saya bisa mungkin jadikan salah satu yang kuliah di sini untuk jadi co-host ya, salah satu ya. Sebentar, yang pakai laptop siapa di sini? Dina? Dina ya? Iya, Bu. Nanti sih Bu. Dina. Bentar, Bu, share-nya gimana cara? Gimana Pak? Di share screen Pak. Di tengah itu ada kan hijau Pak. Share screen. Terus? Kemudian pilih materinya yang akan di-share Pak. Mungkin materinya dibuka dulu. Oke, udah? Materinya sudah dipilih Pak? Sudah? Iya. Belum ter-share screen ya Pak ya. Bapak mau share ke saya? Apa ada tulisan lain Pak? Gimana? Ada tulisan muncul tidak di permission atau gimana? Share screen, terus? Ya, share screen, kemudian pilih materinya Pak. Mungkin materinya dibuka dulu Pak. Sudah dibuka. Oke. Itu ada share screen, terus?
Oh, iya ya. Oke. Udah, Bu ya? Ya, bisa Pak. Sip. Oke. Bisa di slideshow ya Pak ya biar. Ya. Muncul, Bu ya? Ya jelas Pak, clear Pak. Oke. Oke, selamat siang adik-adik semua yang mungkin baru gabung. Ya, jadi disampaikan oleh Bu Desi tadi, jadi hari ini kita sharing ya. Jadi ini bukan kuliah bagi saya, ini sharing karena yang kuliah adalah antara dosen dengan mahasiswa, tapi ini karena dari mungkin praktisi, jadi mungkin sharing lah, mungkin saya lebih apanya seperti itu. Nah, jadi kita via Zoom, tapi nanti bisa apa? Kita berinteraksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja ditanyakan, ya. Langsung aja ditanyakan. Jadi mungkin kita lebih banyak interaksi supaya lebih nyambung. Karena saya nggak tahu apakah adik-adik semua sudah pernah masuk ke kebun sawit atau belum. Ada yang sudah pernah ke kebun sawit? Belum. Belum, Pak. Semua belum. Semua belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Siapa yang pernah? Belum, Pak. Oh, belum pernah? Belum. Oke. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Tuyana Satoto. Ya. Saya tinggal di Banjarbaru, ya, di Komplek Dalina Permai. Itu ada nomor WA saya. Pendidikan terakhir saya dari FTP UGM. Dan untuk pekerjaan tadi disampaikan Pak Bu Desi. Jadi saat ini saya menjadi asset manager di kebun Q2. Jadi yang kita diskusikan hari ini adalah tentang pengelolaan limbah padat di PT Q. Ya, jadi itu adalah pabrik kelapa sawit di PT Q, ya, yang berdiri tahun 2017. Ya, itu di belakang, di bagian belakang itu adalah kolam-kolam limbahnya. Ya, jadi PT Q itu ada di secara administrasi masuk di wilayah Kabupaten Tapin, tetapi secara geografis lebih dekat ke daerah Marabahan, ya, Kabupaten Barito Kuala. Oke, ini data saya. Oke, jadi adik-adik sudah tahu, sudah pernah mendengar ya, walaupun belum pernah tentang pabrik kelapa sawit. Jadi pabrik kelapa sawit biasa orangnya punya PKS, ya, pabrik kelapa sawit, atau juga PMKS, pabrik minyak kelapa sawit, ya. Jadi PKS ini kaitannya dengan di industri sawit, bukan yang seragamnya putih sama kuning itu ya. Ya. Jadi pabrik kelapa sawit itu yang dihasilkan itu adalah CPO, ya. Yang kedua adalah kernel. Jadi mungkin saya mau tanya, CPO gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya. CPO itu palm oil, itu minyak sawit mentah, bisa digunakan untuk berbagai produk. Salah satunya minyak goreng, bisa juga untuk sabun, bisa juga untuk lilin dan sebagainya. Ada satu hal lagi yang mungkin sangat penting untuk saat ini, apa coba? Biodiesel. Ya, itu maksud saya, ya. Jadi di antara sekian banyak yang ada disebutkan tadi, siapa namanya? Istiqomah.
Jadi saat ini ya fokus industri CPO adalah ke biodiesel. Jadi kalau tentang minyak goreng, kosmetik, margarin dan sebagainya itu hanya sebagian kecil saja dari penggunaan CPO. Ya, jadi fokus industri saat ini ke depan adalah untuk biodiesel. Jadi kalau sekarang ada pernah dengar minyak solar, ya. Jadi minyak solar sekarang kalau tidak salah sudah sampai ke B40. B40 artinya biodiesel, 40 artinya kandungan minyak sawitnya itu sudah 40%, sudah mencapai 40%. Ya, jadi ke depan ya kalau dari program pemerintah kita itu akan dinaikkan terus ya 40%, 50%. Ya. Tetapi yang sudah dipasarkan kalau nggak salah baru sampai yang 20%. Jadi inovasi-inovasi terus dilakukan, terus dikembangkan untuk menggantikan minyak bumi. Ya, jadi sampai dengan saat ini prospek industri di kelapa sawit masih terbilang bagus. Ya walaupun dengan berbagai kendala, dengan berbagai permasalahan yang ada, persaingan bisnis dan sebagainya, berhadapan dengan minyak kedelai dan juga produk-produk lainnya itu menjadi kendala dari CPO. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan kampanye-kampanye hitam yang dilakukan oleh Eropa, ya mungkin dia juga sudah pernah mendengar produk kita pernah di-ban oleh Eropa, tapi dengan upaya dari pemerintah kita berusaha menembus permasalahan itu. Jadi saat ini Indonesia adalah produsen CPO terbesar di Indonesia, di dunia, ya. Yang kedua adalah Malaysia. Jadi Malaysia adalah walaupun posisi kedua, tetapi industri CPO di Malaysia sudah lebih dulu dikembangkan dibandingkan dengan di Indonesia. Ya. Jadi di PTQ tadi yang sampaikan produknya adalah CPO, ya. Manfaat CPO tadi disampaikan tadi oleh Sahabat Istiqomah. Yang kedua adalah kernel, ya. Kernel itu adalah inti dari kelapa sawitnya, ya, inti dari kelapa sawitnya. Jadi kebetulan untuk yang di pabrik PKS PTQ itu tidak mengolah kernelnya, hanya menghasilkan CPO. Jadi kernelnya dijual kepada pabrik yang mengolah kernel. Ya, jadi kernel pun juga digunakan juga untuk membuat minyak. Ya. Nah, untuk selain menghasilkan produk di pabrik, itu juga menghasilkan limbah. Ya. Jadi limbahnya ada bentuknya secara fisik, bentuknya ada limbah cair dan juga limbah padat. Ya, yang akan kita bahas hari ini salah satu bentuk limbah padat, ya, untuk diskusi kita siang ini. Ya. Untuk limbah cair ini yang di PTQ sudah terlihat ya banyak ya slide-nya. Ada? Udah ganti slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Jadi untuk yang limbah cair itu ada di PTQ ada 10 ton ya untuk pengelolaan limbah. Jadi untuk yang limbah di PTQ itu di PO keluar. Ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan ada limbah padat, ada limbah cair dan ada limbah padat. Nah, jadi yang bentuk limbah padat itu yang pertama adalah janjang kosong, ya, janjang kosong. Yang kedua solid, ya. Yang kedua solid. Yang ketiga adalah fiber, ya.
yang keempat cangkang, dan yang kelima adalah boiler es. Ini adalah produk-produk yang merupakan limbah dari pabrik kelapa sawit. Janjang kosong itu merupakan limbah terbesar yang dihasilkan dari kelapa sawit, dari proses pengolahan kelapa sawit. Jumlahnya atau prosentasenya itu sampai mencapai sekitar 21% ya dari produk kelapa, dari bahan kelapa sawit yang diolah. Ya, jadi kalau misalnya ada 100 kilo, berarti kira-kira ada 21 kilo yang itu adalah limbah yang bentuk janjang kosong. Nah, janjang kosong dan solid ya itu saat ini digunakan sebagai pupuk. Ya. Jadi semua bentuk limbah dari perkebunan kelapa sawit itu semua bisa dimanfaatkan, tidak yang terbuang, ya. Sampai ke pelepah yang ada di pohon pun juga itu bisa digunakan. Jadi untuk janjang kosong itu diaplikasikan dikembalikan lagi ke kebun, ya. Jadi janjang kosong itu yang buah sawit itu satu tandan ya, itu namanya sebutnya satu janjang ya. Kalau tandan itu istilah umumnya seperti di pisang atau di apa itu tandan, kalau di sawit istilahnya janjang. Jadi janjang yang dari lapangan dari kebun dibawa ke pabrik untuk diolah, diambil minyaknya, diambil kernelnya, terus juga nanti ada limbahnya berupa janjang kosong, solid, dan yang lainnya itu. Nah, setelah itu hasil olahnya tadi dibalikan lagi ke kebun. Jadi yang untuk janjang kosong dan solid itu bisa digunakan sebagai pupuk. Ya. Nah, di sini saya cetak dengan warna biru. Ya. Jadi janjang kosong dan solid itu sekarang ini hanya digunakan untuk pupuk. Tetapi sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Bisa dilakukan inovasi-inovasi untuk keperluan lainnya, ya. Seperti solid, ya. Solid pada saat ini dipakai juga, seperti juga kita ada juga sama dengan Bapak dan Ibu dari ULM, kita coba gunakan solid untuk digunakan sebagai pakan maggot, ya. Digunakan sebagai pakan dalam budidaya maggot. Nah, jadi maggotnya kita kasih makan sebagian menggunakan solid. Itu yang sedang dilakukan penelitian, sampai seberapa banyak volume maggot yang bisa diberikan kepada volume janjang kosong yang diberikan kepada maggot dalam budidaya maggot, dan bagaimana hasilnya. Jadi itu yang ada kegiatan penelitian seperti itu. Ya, di samping itu di PTQ juga untuk yang solid sedang dicoba juga untuk digunakan sebagai pakan ternak, pakan kambing. Jadi ada satu usaha budidaya kambing di daerah Binuang sana, coba pakannya itu dicampurkan dengan solid, dengan komposisi tertentu. Solid itu digunakan dicampur sedemikian rupa, terus difermentasi sehingga bisa digunakan untuk pakan kambing. Nah, itu juga sedang dicoba sampai seberapa banyak efektivitasnya dan seberapa baik, seberapa bagus hasil kedepannya. Nah, yang berikutnya janjang kosong. Nah, ini jadi ini limbah ya, limbah dari pengolahan kelapa sawit. Ini masih belum terlalu dimaksimalkan inovasinya. Jadi kalau solid tadi setidaknya di Q2 sudah dilakukan ada dua percobaan. Nah, janjang kosong ini belum ada inovasi lebih lanjutnya. Jadi terbayang nggak janjang kosong bentuknya seperti apa ya? Ada deh? Pernah melihat? Jadi janjang kosong bentuknya serabut. Nanti di bagian di belakang kita ada fotonya. Ya, bentuknya serabut. Jadi melihat fisiknya. Jadi menurut saya itu mungkin bisa digunakan untuk
semacam bahan untuk membuat kasur ya. Jadi kalau yang satu bahan buat kasur kan kita biasanya menggunakan serabut dari apa namanya kelapa hibrida. Nah, jadi pikiran saya mungkin itu bisa digunakan sebagai bahan itu. Pasti ada treatment tertentu lah ya. Bagaimana itu mungkin dikeringkan, bagaimana dibuat menjadi lebih ringan. Ya. Kalau dikeringkan nanti supaya tidak berjamur. Terus bagaimana memasukkan ke apanya sehingga tidak bentuknya lebih lembut dan sebagainya. Ya. Mungkin inovasi seperti itu mungkin bisa menjadi bahan penelitian atau ya bagi adik-adik untuk skripsi atau apa. Jadi saya rasa itu hal-hal yang menarik seandainya itu bisa memanfaatkan limbah-limbah organik yang ada di hasil pengolahan dari pabrik kelapa sawit. Mungkin juga lainnya ya itu ada semacam kalau kita ke toko yang penjual bunga itu kan penjual bunga terus kita melihat ada anggrek itu biasanya ditanam di medianya adalah serabut kelapa, betul ya. Nah jadi itu mungkin dengan inovasi tertentu dengan bentuk tertentu jangan kosong tadi bisa digunakan untuk itu ya. Lebih jauh lagi mungkin bisa dipakai untuk membuat tali barangkali ya, menggantikan ijuk atau hal-hal lainnya yang mungkin ada di pikiran adik-adik semua ya, mungkin dengan pengalaman dari tempat tertentu dari studi literasi ya, itu bisa berpikir out of the box untuk menggunakan bahan-bahan limbah yang dari kebun kelapa sawit. Ya. Jadi itu ya hal ini dari pihak industri itu sangat berharap ada inovasi-inovasi dari mahasiswa terutama ya berkaitan dengan pemanfaatan limbah organik untuk bisa digunakan lebih lanjut di produk lain. Kayak bentuk limbah yang lainnya adalah fiber. Jadi fiber itu hampir sama dengan janjang kosong ya, cuma dia bentuknya lebih kecil ya. Bentuknya lebih kecil. Mungkin bisa dibayangkan kalau makanan serundeng lah ya. Serundeng dari kelapa kira-kira gitu ya. Jadi warnanya merah, bentuknya kecil, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah cangkang kelapa sawit. Jadi cangkang ini adalah kulitnya, ya kulit dari kelapa sawit, ya. Jadi itu adalah berbeda dengan janjang dan solid tadi. Untuk fiber dan cangkang itu biasanya digunakan untuk bahan bakar boiler, ya. Sebagai bahan bakar boiler. Jadi di setiap pabrik ya itu biasanya menggunakan energi listriknya itu menggunakan boiler. Nah, menggunakan bahan bakar yang pastinya mudah terbakar, yang karbonnya tinggi. Nah, kalau di kebun sawit itu menggunakan fiber dan cangkang. Dan kebetulan volumenya yang dihasilkan untuk fiber dan cangkang itu cukup kecil ya, jadi biasanya itu dikonsumsi oleh pabrik kelapa sawit sendiri digunakan sebagai bahan bakar ya. Jadi di industri sebenarnya ada permintaan cangkang ya, mungkin di industri non sawit dengan pertimbangan pada saat tertentu harga batu bara mungkin lebih tinggi daripada dari harga biasanya, sehingga mungkin dengan perhitungan tertentu tidak ekonomis ketika menggunakan batu bara, orang atau pabrik-pabrik di industri lain mencari cangkang untuk sebagai bahan bakar di boilernya, ya. Tapi karena permintaannya sangat terbatas, jadi mungkin tidak terlalu ramai di tradingnya. Ya, yang berikutnya adalah boiler ash.
Jadi boiler as itu adalah abu boiler, ya. Jadi abu boiler itu ada dua sebenarnya, abu kasar dan abu halus. Jadi abu halus bisa dipakai pupuk, tapi ini juga apanya sangat kecil, sangat sedikit jumlahnya. Itu biasanya dipakai untuk pupuk tanaman-tanaman di pabrik, ya, atau pupuk di apa juga ditanam, tetapi itu sangat kecil volumenya. Terus boiler yang kasar itu digunakan untuk hal-hal lain, misalnya untuk apa namanya mengeraskan jalan atau mengeraskan tempat tertentu yang eh, apa yang tidak memerlukan material yang terlalu banyak, ya. Jadi itu untuk jenis-jenis apa namanya limbah, ya, yang dihasilkan di pabrik kelapa sawit. Sampai sini yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ke mungkin lebih ke tema kita hari ini adalah tentang limbah padat, ya, pengelolaan limbah padat di PT Q. Jadi yang tadi disampaikan untuk limbah padat adalah janjang gosong dan fiber. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang janjang gosong, ya, aplikasi janjang gosong di PT Karisma Usaha. Ya, mungkin ke depan kita bisa sampaikan juga untuk aplikasi boiler, sorry, apa namanya, solid. Oke. Jadi apa nama, secara regulasi memang limbah itu harus dikembalikan lagi kepada digunakan kembali oleh kebun. Ya. Sama halnya juga dengan limbah cair, sebenarnya juga di kebun-kebun yang tanahnya mineral itu digunakan sebagai pupuk. Jadi limbah cair yang tadi saya share fotonya itu di kebun-kebun yang tanah mineral itu digunakan untuk pupuk, ya. Jadi digunakan untuk apa namanya, dibuat kolam-kolam, ya. Jadi dengan jaringan pipa apa namanya, limbah cair itu dikirimkan kembali ke kebun, ternyata dengan apa di daerah-daerah yang lebih dekat kepada pabrik. Nah, untuk janjang kosong juga seperti itu, digunakan sebagai apa namanya, pupuk, ya. Penggunaan janjang kosong sebagai pupuk organik itu bisa menekan penggunaan pupuk kimia, ya. Jadi kalau di industri sawit budget pupuk, budget pemeliharaan tanaman itu sekitar 50-60% itu adalah terserap di pupuk, ya, baik itu dari bahannya, ya, terus transportasinya, ya, dan juga aplikasinya, ya. Apalagi dengan kondisi saat ini harga pupuk kimia sangat mahal, ya, dengan kondisi di luar adanya apa namanya terjadinya perang di Ukraina, yang konon katanya Ukraina adalah penghasil Ukraina dan Rusia, dan konon katanya mereka adalah penghasil gas yang apa paling banyak di dunia. Jadi itu menyebabkan menyebabkan pasokan gas berkurang, itu menyebabkan harga pupuk naik, ya. Jadi pada saat kondisi seperti itu aplikasi janjang kosong itu sangat ditekankan oleh manajemen, ya, seperti itu. Terus tentang EFB, EFB tahu deh, ya. Coba siapa yang tahu EFB singkatan apa?
Oke, saya lanjut aja. Suara saya kedengeran deh ya? Terdengar. Terdengar? Iya. Kok sepi sekali nih? Pada ngantuk semua? Jamnya tidur semua ya? Oke, saya lanjut dulu. Jadi untuk EFB itu adalah empty fruit band, ya. Empty fruit band, janjang kosong. Kalau FFB fresh fruit band, ya. Jadi di kalangan industri kelapa sawit itu ada yang punya janjang kosong, ada yang juga tandan kosong, ya. Jadi tandan kosong ini secara literasi ya. Tandan kosong merupakan limbah terbesar yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit. Jumlah tandan kosong mencapai 20-30% dari berat tandan buah segar setiap pemanenan. Namun hingga saat ini pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit belum digunakan secara optimal. Ya, jadi hanya baru digunakan di pupuk. Ya. Jadi yang tadi disampaikan itu sebenarnya masih memungkinkan untuk digunakan di hal-hal lainnya. Oke, terus fungsi EFB adalah menambah unsur hara dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, menjaga kelembaban tanah, dan juga meningkatkan kandungan organik tanah yang sangat diperlukan bagi perbaikan fisik tanah. Terus kandungan hara pada EFB ya ada bisa dilihat. Jadi seratnya sangat tinggi, ya, kandungan utama adalah selulosa dan lignin. Unsurnya itu ada N, P, K, Mg, ya, unsur-unsur makro yang diperlukan oleh tanaman di dalam tanah. Ya. Oke. Saya sampaikan pengorganisasian untuk aplikasi EFB. Ya. Jadi yang pertama itu harus sebelum melaksanakan kegiatan aplikasi EFB, tim estate hendaknya membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan aplikasi EFB. Hal ini bertujuan untuk bisa lebih fokus dalam pengawasan aplikasi maupun administrasinya. Jadi pengorganisasi yang pertama adalah supervisi, pengawas, mandor kalau di kebun. Ya. Terus yang kedua adalah blok aplikasi. Blok tahu ya? Tahu nggak blok? Yang dimaksud blok di sini apa? Ada yang tahu? Jadi di antara adik-adik semua belum ada yang pernah masuk ke kebun sawit ya? Belum? Belum. Semua belum? Ya pernah, Pak. Belum pernah? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi dari awal deh ya. Jadi perusahaan sawit itu bisa hamparan ya. Estate ini bukan perumahan ya, bukan real estate, bukan. Estate di sini kebun. Ya, satu organisasi kebun. Jadi di situ kepalai, dipimpin oleh seorang estate manager ya. Kalau di PTP mungkin istilahnya kepala kebun. Ya kalau di swasta namanya estate manager.
Nah, satu kebun, satu estate yang sekitar 3.000 sampai 4.000 itu dibagi menjadi beberapa divisi. Ya kalau di PTP atau kalau di Banjulu namanya afdeling. Jadi sekitar 600 sampai 700 hektar. Ya, jadi kalau satu estate tadi sekitar 3.000 sampai 4.000, satu divisi sekitar 600 sampai 700 hektar. Nah, satu divisi itu dikepalai atau dipimpin oleh seorang asisten. Ya, kalau di PTP atau kalau mungkin dari zaman dulu itu namanya sinder. Pernah dengar ya? Mungkin di film-film kalau dari nonton film-film zaman Belanda dulu itu sinder itu kepala divisi sebenarnya, ya. Jadi kalau yang sekarang istilahnya asisten, ya asisten divisi. Ya. Nah, dari areal yang tadi ribuan tadi itu dibagi menjadi petak-petak, ya menjadi petak-petak. Satu petak biasanya kalau di Indonesia sekitar 30 hektar, ya untuk yang standar. Ukurannya 300 meter kali 1.000 meter. Nah, petak itulah yang dinamakan blok, gitu deh ya. Jadi satu petak itu yang dinamakan blok, jadi luasnya 30 hektar. Nah, blok itu dinamakan dengan notasi abjad dan huruf, ya. Jadi semacam koordinat. Jadi biasanya yang di atas yang di horizontalnya itu adalah huruf, yang vertikalnya itu angka, ya. Jadi kalau di koordinat yang paling ujung itu blok hurufnya A, angkanya 1, blok A1. Nah, jadi yang dimaksud blok itu seperti itu, ya. Petak lah kalau di sawah atau di kira-kira seperti itu. Jadi blok aplikasi ini dimaksud adalah petak aplikasi, tempat aplikasi, lokasi aplikasi, ya, lokasi aplikasi. Balik lagi ke blok tadi. Nah, di dalam blok itulah tanaman kelapa sawit ditanam, ya. Jaraknya sekitar 7 sampai 8 meter. Ya. Membentuk barisan, ya, membentuk barisan. Jadi kalau sawit itu ditanam istilahnya jarak antar tanaman sama. Jadi istilahnya mata 5, ya. Istilahnya mata 5. Nah, jarak antar tanaman itu biasanya sekitar 7 sampai 8 meter. Nah, di antara mata 5 segi 5 tadi itu ada membentuk satu akses jalan, ya. Akses jalan dinamakan pasar, ya. Kenapa dinamakan pasar? Karena ini menggunakan pasar dari Sumatera. Ya, kalau di Sumatera itu pasar itu namanya jalan itu namanya pasar. Ya. Jadi kalau di tengah blok itu namanya pasar pikul, artinya jalan untuk memikul. Ya, kalau zaman dulu kan panen itu dipikul. Bukan seperti sekarang pakai angkong, ya. Jadi dipikul. Oke, balik ke lagi. Blok aplikasi. Jadi sebelum aplikasi web menyiapkan blok terlebih dahulu, ada bentuk blok aplikasi adalah bukan tanah organik atau lahan gambut. Saat melakukan penyiapan blok, hendaknya dibuat perencanaan yang lebih matang. Hal tersebut dikaji dari kondisi blok dan infrastrukturnya. Kondisi blok yang baik dan memiliki infrastruktur yang baik akan memperlancar pekerjaan selanjutnya. Jadi itu ada foto, ya. Yang sebelah kiri adalah jalan yang baik dan sebelah kanan adalah jalan yang rusak. Jadi kalau blok dengan kondisi jalannya seperti di sebelah kanan itu tidak cocok untuk aplikasi EFB, ya, karena transportasinya akan terhambat, tidak lancar, ya, jadi harus dilakukan pada blok-blok yang infrastrukturnya bagus, ya. Yang ketiga adalah menyiapkan alat kerja. Ya, jadi blok yang bloknya ditentukan, selanjutnya alat kerja. Setelah blok siap, selanjutnya digunakan adalah alat kerja aplikasi EFB atau Jangkos yang itu angkong, ya. Angkong yang iklannya siapa itu? Tinggal sorong, ya. Angkong, gancu, terus tojok, parang dan lain-lain yang peralatan yang diperlukan.
Jadi di situ sudah ada gambarnya dan juga nama-nama alatnya. Ya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga kerja. Jadi persiapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sebelum melakukan pekerjaan, tentunya tenaga kerja diberikan training atau pelatihan mengenai tata cara aplikasi EFB dan melakukan kalibrasi kemampuan pekerja agar pekerjaan dilakukan secara selesai sesuai perencanaan. Nah, jadi tenaga kerja ini sangat penting ya, dipastikan harus dipastikan bahwa tenaga kerja mengerti apa yang harus dilakukan, ya. Apa yang dilakukan, diletakkan di mana aplikasi jaringan kosong tadi, setidaknya pun tahu fungsi jaringan kosong itu apa, tujuan pekerjaan itu apa, ya, tujuan pekerjaan itu apa. Jadi setidaknya dia bisa berpikir hal-hal yang nanti dijumpai di lapangan, hal yang tidak sesuai dengan tujuannya itu bisa dihindari, ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan EFB, kebutuhan jaringan kosong tadi. Jadi kebutuhan EFB dihitung sesuai dengan dosis yang sudah direkomendasikan oleh GPRC. Ini GPRC ini tim riset kami di kebun di PTQ ya. GPRC itu adalah departemen riset kami. Jadi PTQ itu tergabung di Genting Plantation. Jadi GPRC itu adalah Genting Plantation Research. Ya, jadi untuk tanaman TM itu tanaman menghasilkan, dosisnya adalah 40 metrik ton per hektar, dan untuk tanaman TBM 25 metrik ton per tahun, 25 metrik ton per hektar per tahun, ya, mengikuti SOP. Jadi untuk yang di PTQ semua menggunakan 25, ya, kebijakan internalnya seperti itu. Jadi untuk kebutuhan EFB tadi, ya, itu diaplikasikan 1 tahun 1 kali. Kenapa hanya setahun sekali? Karena proses ya dari jaringan kosong itu menjadi busuk itu sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Ya, jadi kalau jadi dengan berbagai fungsinya tadi jaringan kosong memberi manfaat sekitar 1 tahun. Nah, nanti di tahun berikutnya bisa diaplikasikan lagi di tempat yang sama. Nah, dengan harapan tadi, dengan di blok-blok yang tadi yang memenuhi syarat tadi, yang jalannya bagus, terus topografinya juga tidak ada undulasi ya, tidak ada naik turun, artinya datar atau mungkin kalaupun ada undulasi tidak terlalu ekstrim, sehingga masih bisa dikerjakan oleh tenaga manusia. Jadi itu adalah blok-blok yang dipilih, tempat-tempat yang dipilih untuk aplikasi jaringan kosong. Jadi tidak semua blok atau tidak semua areal tadi harus diaplikasi. Jadi makanya tadi kita yang di nomor 2 tadi adalah memilih tempatnya, memilih bloknya. Ya. Jadi yang dipilih adalah tadi yang jalannya bagus, yang kedua adalah dekat, ya, lebih dekat kepada pabrik. Strateginya seperti itu. Kenapa lebih dekat? Ya, supaya transportasinya lebih efisien. Ya, kecuali ada pertimbangan tertentu, bahwa tempat-tempat tertentu atau blok-blok tertentu dengan kondisi tanaman yang mungkin tidak subur, dia memerlukan pupuk ekstra. Nah, sebagian bisa dipenuhi dengan aplikasi jaringan kosong selain pupuk kimia. Ya, jadi hal-hal teknis tadi kadang masih diikuti dengan kebijakan, ya. Pastinya kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan teknis. Ya, kalau masalah volume tempat itu sangat relatif. Ya. Jadi dosis itu juga relatif ya, tergantung kebijakan, tergantung kondisi di tempat yang akan diaplikasikan jaringan kosong.
Yang berikutnya adalah batas muatan DT. DT itu dump truck ya. Jadi ini istilah yang SIM di kebun. DT itu dump truck. Truk yang bisa yang bisa menurunkan muatannya secara otomatis menggunakan hidrolik ya. Saya yakin semua udah tahu. Jadi itu banyak digunakan di pabrik, banyak digunakan di kebun. Ya, banyak digunakan di kebun. Jadi untuk memudahkan pengacakan EB di lapangan hanya mengetahui berapa banyak EB yang dimuat pada setiap DT agar mudah pengaturan penempatan EB dan pengarahan kerja di lapangan. Pengacakan itu apa ya? Pengaturan lah, pengaturan EB di lapangan. Jadi harus dikoordinasikan, dihitung. Jadi berapa dengan dosis tadi, ya, berapa hektar yang akan diaplikasi, berapa dosisnya, jadi berapa jumlah tonase yang harus dikirim ke sana. Nah, dari berapa jumlah tonase yang dikirim ke sana, itu harus diecer atau dibagikan, ditumpukan ke dalam berapa tumpuk. Nah, itu ada bisa dihitung lebih lanjut. Jadi blok itu ada dua ya sisi jalannya sebelah timur, jalan sebelah utara dan jalan sebelah selatan. Jadi berapa yang harus diecer di sebelah utara, berapa yang harus diecer di sebelah selatan, itu bisa dihitung lebih lanjut. Batas muatan DT biasa kita 5-6 ton. Karena kalau apabila melebihi muatan dikhawatirkan akan merusak jalan dan kondisi jalan secara umum belum terlalu keras. Jadi walaupun mungkin muatan setiap DT tadi bisa sampai 6-7 ton, tetapi dibatasi bisa 5-6 ton. Nah, tujuan untuk supaya tidak terjadi kendala dan alat ataupun jalan bisa lebih bisa lebih awet, bisa dimental lebih lanjut ya. Terus yang berikutnya pengeceran EB di blok. Setiap EB yang dibawa oleh DT hendaknya diecer di tempat yang sudah ditentukan. Ya, itu ada contoh misalnya muatan DT 5 ton, dosis aplikasinya per pokok 500, jumlah pokok dalam baris 33, jumlah pokok dalam satu pasar pikul 66. Ya, jadi pasar pikul tadi yang mereka adalah jalan yang ada di dalam kebun, itu menghubung biasanya terdiri dari 2 baris. Jadi yang tadi yaitu kalau di foto terlihat itu adalah cara pengeceran ya, janjang kosong di pinggir jalan. Jadi tumpukan itu harus tergantung dosisnya. Jadi satu tumpuk itu rata-rata sekitar 5-6 ton. Jadi harus ditumpuk selang beberapa baris dengan dosis yang sudah ditentukan. Ya. Jadi kalau misalnya dosisnya 40 ton per hektar, ya, 1 hektar itu ada 145 pokok atau batang. Jadi kalau di kebun sawit, satu pohon itu istilahnya menyebutkan satu pohon istilahnya pokok, ya. Kalau di karet mungkin batang. Tapi kalau di industri sawit, literatur biasanya menyebutkan batang itu adalah pokok, ya. Jadi satu pokok itu maksudnya satu batang. Jadi kalau di situ ada 33 pokok, berarti berapa? 33 pokok berarti 33 batang, ya. Jadi kalau dosis aplikasinya 200 kilo, jadi satu baris 200 kilo per pokok, berarti 200 kali 33
itu untuk satu baris atau 200 kali 66 itu untuk satu pasar pikul tadi ya, satu jalur yang apa namanya, jalan yang masuk ke dalam blok, itulah satu jalur. Terus yang berikutnya dosis tadi ya, yang tadi disampaikan, dosis untuk tanaman TM adalah 40 metrik ton, dosis untuk tanaman TBM adalah 25 metrik ton. Jadi TM itu adalah tanaman menghasilkan, TBM itu tanaman belum menghasilkan. Ya. Terus itu ada angkong ya, jadi kalibrasi yang sudah pernah dilakukan. Untuk kalibrasi jalan kosong menggunakan angkong didapati rata-rata satu angkong itu 35 sampai 40 ya. Itu kalibrasi yang sudah dilakukan. Mungkin di tempat lain berbeda ya, tergantung kondisi jajang kosongnya. Nah, untuk di PTQ sendiri kondisi jajang kosongnya itu berbeda ya, mungkin sedikit berbeda dengan di tempat lain. Jadi kalau di PTQ di pabriknya itu menggunakan double press ya, jadi double press. Jadi janjang kosongnya ini tidak seperti yang digambar saat ini. Jadi karena sudah ada perubahan, jadi janjang kosongnya lebih hancur, lebih mendekati kepada bentuk fiber. Jadi peralatannya juga mungkin berbeda. Nanti saya ada foto yang bisa diaplikasikan, yang digunakan di lapangan. Berikutnya aplikasi dalam blok ya. Jangka yang pertama diaplikasikan adalah jangka yang diterima pertama kali di blok tersebut. Dosis 25 aplikasi pada setiap pokok 2 pokok dalam satu titik. Dosis aplikasi dalam satu titik 1,5 sampai dengan 200 kg untuk persegi. Jangan disusun rapi secara merata di pasar mati dengan satu lapis. Nah, jadi konsepnya aplikasi janjang kosong itu dilakukan seperti ini, membentuk kotak ya, membentuk kotak, dilakukan di antar pokok ya, sesuai seperti gambar skema tadi yang di sebelah kanan. Jadi yang tanda silang itu adalah pokoknya dari pokok kelapa sawit. Jadi di antara 2 pokok selang satu ya. Nah, itu adalah yang hijau adalah tadi pasar pikul ya, jalan untuk memanen. Yang merah adalah parit infill, parit yang ada di dalam blok, di dalam petak tadi. Ya. Jadi cara aplikasi seperti itu. Terus ada hal yang penting ya. Jadi aplikasi janjang kosong itu harus dilakukan setipis mungkin, setipis tapi padat ya. Tidak boleh seperti yang di sebelah kanan ya. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu tidak benar, itu cara yang salah ya. Jadi itu terlalu tinggi ya. Kalau aplikasi janjang kosong dilakukan dengan sebelah kiri, itu akan cepat terurai. Janjang kosongnya lebih cepat terurai, dia akan lebih berfungsi dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan itu ada istilah lebih dari satu layer ya, satu lapis. Itu hal yang salah ya, itu tidak dibenarkan. Efeknya apabila lambat terurai itu akan menyebabkan timbulnya orik-tes ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan dengan cara seperti itu ya, terlalu tebal. Oke. Nah, ini yang
dilakukan di PT Gio. Jadi yang tadi disampaikan janjang kosongnya adalah tadi ya sudah lebih remah, lebih kecil bentuknya. Yang saya gambarkan tadi seperti serundeng ya, yang dari ampas kelapa itu, dari parutan kelapa maksudnya. Jadi kalau ini jangan kosong hampir Pak itu. Terus karena itulah solid ya, solid untuk yang juga banyak sebagai pupuk. Ya. Yang digambar di bawah adalah aplikasi janjang kosong. Nah itu jadi dengan kondisi janjang kosong kita yang tadi karena ada perlakuan double press sehingga janjang kosong lebih remah. Jadi alat-alat yang seharusnya digunakan tadi ada janjang, ada tojok, ada gancu. Kadang itu tidak sesuai. Jadi kadang orang langsung menggunakan sarung tangan, dia ditempatkan di dalam angkong. Ya. Terus yang di sebelah kanan, pada kondisi tertentu, jadi saya sampaikan yang di nomor berapa tadi, aplikasi Jangkos, itu adalah dilakukan secara petak ya, membuat petak-petak di antara pokok. Pada kondisi tertentu, ada di sebagian blok di PT Gio, itu di antara pokok itu ada rorak. Ya, rorak itu adalah lubang ya, lubang yang dibuat di antar pokok. Jadi tujuan membuat lubang itu adalah untuk mendapatkan tanah. Jadi karena area PT Gio itu di rendahan, jadi untuk menanam itu diperlukan media tanam yang lebih tinggi, sehingga itulah ditinggikan istilahnya piringan ya, kalau di kebun sawit ada piringannya ditinggikan. Nah, untuk mendapatkan tanah itulah kita membuat rorak. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sementara ini untuk aplikasi limbah padat yang bentuknya adalah janjang kosong. Jadi untuk yang limbah solid belum kita bahas, mungkin kita bahas pada kesempatan berikutnya kalau memang nanti diperlukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau bingung semua? Nggak terbayang kebun sawit? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Seperti apa mungkin mungkin mereka masih bingung Pak, yang maksud dengan rendahan itu apa gitu Pak. Ya tadi ada yang istilah-istilah seperti itu mungkin ya belum familiar Pak. Ya, jadi ya ini memang salah satu Bu mungkin kesenjangan antara tapi sudah pernah field trip ke kebun, belum pernah Bu ya, field trip ke kebun sawit Bu ya? Kalau field trip gini, kalau misalnya mereka ngambil mata kuliah ada yang sawit ya Pak, ya pilihan mungkin baru ke sana gitu kan. Oh gitu, tidak semua. Ya, tidak spesifik untuk field tripnya ke sawit. Kadang kalau misalnya ngambil mata kuliah karet ya ke pabrik karet gitu kan ya. Oh ya. Seperti itu biasanya ya. Iya. Jadi itu mungkin banyak hal-hal yang mungkin nggak kurang familiar tadi yang Bu Desi sampaikan ya. Jadi lebih memang harus melihat langsung. Tapi untuk jadi untuk yang di PT Q adalah seperti itu. Jadi prinsipnya limbah itu
limbah padatnya dibalikan lagi kepada kebun. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Bagaimana mahasiswa? Rekan-rekan? Ini sepertinya freezing. Kagum tadi dengan Pak Dwiana menjelaskan gitu ya. Ayo silakan, ini kesempatan yang sangat bagus. Ayo gimana? Silakan, Rais. Ada yang raise hand? Ya, Bu. Ya, ada yang tanya raise hand? Silakan. Kalau nggak apa-apa, ada yang nanya Pak. Mereka Gimana? boleh Bapak yang nanya ke mereka biar dites Pak. Oh, oke. Mungkin hal yang apa juga. Jadi kalau ini mungkin agak sedikit di luar ini ya. Jadi di Yang mau nanya di kolom chat, kalau malu menyampaikan langsung boleh ya. Masa mahasiswa malu ya Pak ya. Oke, jadi kalau adik-adik nanti mungkin menjadi manajer atau menjadi asisten di kebun sawit, ya, diminta mengaplikasikan janjang kosong, ya, dengan dosis 50 ton per hektar. Jadi satu blok harus berapa ton? Satu blok harus berapa ton? Oke. Ada Jadi 50 ton ya Pak ya. Kenapa? 50 ton per hektar ya. Jadi satu blok harus berapa gitu ya. Ya. Oke. Kita tunjuk ya Pak ya. Kita tunjuk ya. Ya. Oh, pada oke semua nih. Ada yang bisa? Gimana? Satu blok tadi berapa hektar? Kalau nggak salah 25. Jadi ukurannya adalah 300 meter kali 1000 meter. Berapa hektar itu? 300 meter kali 1000 meter. Berapa? 300 meter kali 1000 meter. Berapa hektar? 300.000. Ah? 30 hektar, Pak. Gimana? Berapa Muhajir? Ya, ya Pak. Betul Pak. 30 hektar Pak katanya Pak. 30 hektar. Oke. Ya, 30 hektar. Jadi satu hektar berapa meter persegi? Seratus meter persegi, Pak. Jangan, Salah. jangan ngaco. Bu Berapa? Desi, Iya Pak. namanya mahasiswa harus diajak ke kebun 1 minggu nginep di kebun ini, Bu. Ini harusnya ya biar enggak lihat
update status terus biar itu Pak ya. Di sana kan. Ya, Oh ya. di sini banyak kok tempat-tempat yang bisa update status ya. Oh, banyak ya Pak ya. Banyak. Waduh. 1 hektar berapa kata Pak Diana ini dulu? Ya. Jadi 1 hektar itu ada 10.000 ya, 10.000 meter persegi. Jadi kalau tadi diberi tugas apa namanya, diteruskan untuk mengaplikasikan janjang kosong dengan dosis 50 ton per hektar. Jadi 1 blok itu adalah 1.500 apa namanya, ton ya. Oke, tadi siapa yang jawab 1.530 hektar? Oke, ya itu ketemu 1.500 ton. Nah, jadi kalau satu rit mobil GT tadi itu muatnya 5 ton, ya. Jadi harus berapa rit DT yang dikirim ke blok itu. Ya, jadi 1.500 dibagi 5, jadi ada 300 rit yang harus dikirimkan blok itu, ya. 300 rit yang dikirim ke blok itu yang tadi saya bilang tadi jalannya ada blok itu kan ada 300 meter, ya. Blok itu 300 meter, jadi apa namanya, arahnya dari utara dan selatan. Jadi berapa yang harus dilansir dari yang ditaruh di utara dan dari selatan, ya. Jadi itu solusinya adalah dibagi 2. Jadi 300 rit di sebelah utara, 300 rit di sebelah selatan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus dipelajari, harus dihitung ketika kita berkecimpung di hal-hal seperti ini. Ya, tapi itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang apa, itu matematika yang kelihatan. Tapi ini memang itu hanya ada di lapangan, ya, perhitungan-perhitungan di lapangan. Jadi kalau secara teori, secara apa mungkin agak susah membayangkan, ya. Tapi ketika di lapangan kita akan tahu persoalan seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Oke, mungkin kita aja Bu Desi, apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan via WA, itu ada nomor WA saya yang saya sampaikan tadi. Saya siap terbuka untuk hal-hal berkaitan dengan apa namanya, tentang kebun sawit. Ya, silakan apabila ada yang ingin mencari info lebih lanjut, menanyakan ya, dari yang saya sampaikan. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi kita diskusi, sharing, ya, apa namanya, untuk berbagi pengalaman, ya, mungkin dengan hal yang selama ini saya geluti di kebun kelapa sawit. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih Pak Duyana. Ya, nampaknya cukup jelas dan rinci mengenai pengelolaan limbah padat, khususnya tadi janjang kosong gitu ya Pak ya, di PTKI sampai ada tadi perhitungan berapa ton kita bisa aplikasikan di lapangan gitu ya. Kemudian juga mungkin saya ingin tanya Pak sedikit aja. Iya. Beda aplikasi untuk janjang kosong yang diaplikasikan di tanah rendahan gitu ya Pak ya, dengan yang mana satu lagi itu jenisnya apa sih Pak kalau sawit ini Pak? Saya lupa. Apanya Bu? Kalau jenis kalau kita bilang ini kita nggak boleh sebut lahan basah ya Pak, lahan rendahan itu ya Pak. Iya. Kalau satu lagi itu jenisnya istilahnya apa Pak? Oh, mineral. Satunya lagi mineral ya Pak ya. Nah, Ya. ada beda nggak Pak untuk yang aplikasi di lahan mineral sama yang di rendahan itu? Caranya atau apanya Bu? Ya entah caranya ataupun seperti apa gitu. Tidak ada, pada prinsipnya tidak ada. Jadi
Justru ketika di lahan mineral itu lebih bagus, karena kalau ketika di lahan basah itu ketika banyak kendalanya ketika lahan basah mungkin jalannya tadi belum memungkinkan alternatif ke sana, atau juga mungkin di dalam tadi seperti yang digambar ini pasar pikulnya tergenang atau ada air, itu akan lebih susah. Jadi yang di lahan-lahan yang mineral, tanah mineral itu akan lebih efektif, lebih bagus. Dan satu lagi yang sampaikan tadi, selain limbah padat yang diaplikasikan, bisa juga diaplikasikan limbah cair, Bu, ke sana. Jadi membuat kolam-kolam ya, kolam-kolam sama juga di antara pokok. Ya, kalau di pokok, jadi dengan menggunakan pompa dan pipa, blok itu limbah tadi dipompakan ke dalam blok. Nah, itu yang bisa dilakukan di kebun-kebun di tanah mineral. Seperti itu. Ya, kalau di tanah rendahan itu berarti untuk limbah cairnya itu ditreatment kemudian langsung ke badan air gitu ya, Pak ya? Iya, dilepas. Tadi ada juga tentang peletakan dari limbah padatnya tadi, Pak. Itu kan tidak boleh tebal ya, Pak ya? Iya. Nah, itu kenapa, Pak? Kira-kira, Pak? Karena menimbulkan nanti akan menjadi sarang oriktes. Jadi oriktes itu hama yang nanti akan menyerang menjadi kumbang, dia akan menjadi kumbang, itu menyerang pokok sawit. Jadi ada hama tersendiri yang nanti akan. Iya, betul. Ada efek sampingnya kalau itu terlalu tebal, lama tidak terurai. Oke. Mungkin ada ini Pak, batasan berapa tebal gitu Pak, atau setipis mungkin gitu yang tadi disampaikan satu layer. Satu lapisan gitu, Bu, yang di sebelah kiri itu. Jadi satu layer, bukan satu lapis tapi padat gitu, Bu. Jadi padat. Ya, setiap bagian cacing itu menyentuh tanah gitu. Ketika itu kan per tahun ya Pak, apakah dia diperbaruinya itu setiap ada musimnya atau seperti apa Pak untuk layer-layernya tadi Pak, atau kalau udah bagaimana untuk mengganti jangan kosong yang udah ditebar itu Pak? Setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali ya. Ya. Oke. Sudah selesai ya Pak ya, karena mungkin mereka akan berganti untuk kuliah yang lain lagi karena waktunya cukup padat nih hari Senin gitu ya Pak. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwiana dan juga para peserta kuliah pada hari ini. Saya berharap apa yang kita dapat pada hari ini itu bermanfaat dan menjadi bekal kita nanti ketika kita memasuki dunia pekerjaan dan dunia profesional gitu ya, dan ini bisa menjadi bekal yang cukup untuk nanti kita juga untuk meneliti, kemudian mendapatkan ide dari kuliah kita hari ini. Saya akhiri dengan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya juga meminta maaf jika sebagai host hari ini ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih kembali kepada Pak Dwiana, semoga bisa kembali hadir untuk minggu depan, dan seluruhnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.